Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik 0,38% ke angka 7.377. Dan di video ini saya coba analisa satu grup saham yang hari ini mulai bergerak naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Apakah hanya jebakan? Yuk kita coba pelajari analisanya. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham-saham grup Panin yang hari ini naik lumayan tinggi. Saham pertama bisa kita lihat PNLF. Secara pergerakan bisa kita lihat sebelumnya bergerak downtrend, beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150 selalu gagal break, sempat dipaksa turun dan mengetes harga di sekitar 242 sampai 244. Tapi setelah mengetes target harga ini, PNLF sempat rebound tapi tetap masih kesulitan break garis EMA 50. Sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 selalu gagal. Di sini sempat naik di atas garis EMA 50 tapi mencoba break garis EMA 150 juga gagal dan kembali bergerak turun. Tapi hari ini bisa kita lihat PNLF naik sangat tinggi, naik 16% lebih ke 296 dan malah sempat berada di atas 300. Dan tetap saja mencoba untuk break 300 ternyata masih gagal sehingga pada saat penutupan berada di bawah 300. Jadi memang secara pergerakan sudah mulai menarik apabila memang PNLF terkonfirmasi minggu ini berhasil break kedua garis EMA. Tapi kenaikan hari ini belum terkonfirmasi break karena candle masih menyentuh kedua garis EMA ini. Dan jika kita lihat broker summary, asing hari ini memang masuk dengan jumlah lumayan besar setelah sebelumnya melakukan distribusi. Tapi jika kita lihat broker summary ini sebenarnya tidak terpantau ada akumulasi. Malah apabila kita average ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk PNLF tetap menurut saya harus hati-hati karena secara kenaikan ini tidak ada akumulasi, malah ada sedikit distribusi. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah menurut saya patokan saat ini adalah 300. Apabila PNLF minggu ini mencoba naik menembus 300 masih gagal, maka potensi untuk kembali melemah menurut saya masih sangat besar. Jadi masih potensi kembali turun mengetes 280 sampai garis EMA 150 di sekitar 274. Jadi untuk yang hari ini belum sempat dapat PNLF di harga bawah, besok baru mau coba entry, menurut saya harus wait and see dulu. Bisa buy on breakout apa memang PNLF berhasil break 300, karena apabila berhasil break maka cara pergerakan PNLF akan lebih oke, akan terkonfirmasi break kedua garis EMA dan berpotensi untuk mulai bergerak uptrend apabila memang minggu ini terpantau berhasil naik di atas 300. Jadi apabila kita pantau ternyata gagal, ingat maka PNLF ada potensi untuk melemah kembali dan belum terkonfirmasi akan break garis EMA 150 apabila terpantau candle dalam beberapa hari ke depan terus ada candle merah. Jadi PNLF ingat kenaikan ini tidak ada akumulasi, jadi takutnya ini hanya kenaikan sementara satu PNLF dibuat turun. Sedangkan untuk yang dapat di harga bawah di sekitar 260 ke bawah, apabila masih mau hold terus, menurut saya masih bisa jadikan garis EMA 150 untuk trailing stopnya. Apabila PNLF gagal break 300 dan mulai melemah, setelah masih kuat di garis EMA 150, PNLF masih bisa di hold. Selanjutnya saya coba update lagi Sevin. Sevin minggu lalu baru saya bahas karena laporan keuangannya ini oke di tahun 2003 dan bisa kita lihat secara tren atau secara teknikal Sevin lebih oke dari PNLF. Sevin memang beberapa kali mencoba untuk break harga 500 selalu gagal dan saat ini bisa kita lihat sudah terkonfirmasi break 500 dan garis EMA 50 150. Dan kenaikan hari ini membuat Sevin sempat berada atau menyentuh harga 550 yang merupakan target berikutnya. Dan saat ini sudah mencapai target di 530. Jadi cara pergerakan Sevin saat ini sudah mulai uptrend. Jadi bisa kita lihat sudah terbentuk high low dan setelah berhasil break sudah mulai uptrend. Dan jika kita perhatikan di sini untuk Sevin kenaikan hari ini yang 5% lebih juga sebenarnya tidak terpantau ada akumulasi. Jadi untuk Sevin juga bisa saja ini hanya kenaikan memanfaatkan momentum kenaikan saham-saham Panin lainnya karena kenaikan ini malah juga terpantau ada distribusi. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah saat ini belum sempat take profit di sekitar 550, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Bisa jadikan 530 untuk trailing stop. Apabila Sevin ternyata satu minggu ini kembali naik mengatas 550 ternyata gagal dan turun bawah 550, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit. Setelah itu tunggu kembali di 500 sampai garis EMA 50 di 494 untuk re-entry kembali di supportnya. Atau hold saja terus selama kedua support ini tidak terlewati.
Jadi semua balik lagi ke trading plan teman-teman. Tapi menurut saya paling aman menurut saya adalah pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break. Karena sebelumnya juga Sheffield mencoba untuk break 550 ternyata gagal dan dibuat turun kembali di bawah kedua garis EMA, malah sempat berada di bawah kedua garis EMA. Jadi tetap harus hati-hati walaupun laporan keuangan tahun 2003 itu oke. Selanjutnya PNBN bisa kita lihat hari ini juga bergerak naik. Bedanya PNBN belum sempat naik di atas garis EMA 150. Jadi PNLF sudah naik dari garis EMA 150 walaupun belum terkonfirmasi break. PNBN memang sempat pada perdagangan hari ini berada di atas garis EMA 150 dan menyentuh target berikut di 1200, tapi pada saat penutupan bisa kita lihat berada di bawah garis EMA 150. Dan saat ini garis EMA 150 di sekitar 1160. Dan untuk PNBN juga sebelumnya masih sideways beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 selalu gagal. Dan untuk support bisa kita lihat saat ini ada sekitar 1080. Dan untuk PNBN jika kita perhatikan sebenarnya kenaikan hampir 6% ini ada akumulasi. Dan asing jika kita perhatikan hari ini juga masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan dalam 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat PNBN asing sudah mulai masuk akumulasi. Jadi walaupun secara teknikal ini masih belum oke, masih belum berusaha untuk break garis EMA 150 dan juga belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Tapi karena asing sudah mulai masuk akumulasi dan kenaikan hari ini walaupun candle tidak oke, ini terpantau ada akumulasi, menurut saya PNBN menarik untuk coba dipantau apabila teman-teman mau swing trade. Tapi untuk entry saat ini wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila memang berhasil break garis EMA 150 atau wait dulu di sekitar garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar 1115 untuk entry di sekitar daerah support ini. Apabila teman-teman terpantau terkoreksi dan gagal break garis EMA 150 dan melemah dan dapat di sekitar support EMA 50, maka jadikan garis EMA 150 sampai 1200 untuk target take profit apabila PNBN secara berhasil rebound masih kesulitan untuk melewati target harga ini. Dan selanjutnya PNIN juga bisa kita lihat sama seperti saudara-saudara semua hari ini juga naik tinggi. Untuk PNIN naik 15% lebih ke 995 dan sempat berada di atas harga 1000. Tapi saat ini harga 1000 masih berupa resisten psikologis untuk saham PNIN. Dan sama garis EMA 50 150 sebenarnya juga belum terkonfirmasi break. Walaupun candle hari ini sangat solid dan berada di atas garis EMA 150 dan garis EMA 50. Garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini sekitar 970, garis EMA 50 di sekitar harga 895. Dan jika kita perhatikan di sini kenaikan tinggi untuk PNIN ini malah masih ada akumulasi. Jadi beda dengan PNLF yang terpantau malah ada sedikit distribusi, PNIN kenaikan 15% ini ada akumulasi tapi asing hari ini melakukan distribusi. Jadi untuk PNIN apabila mau coba entry, menurut saya juga ini bisa wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila memang berhasil break harga 1000 dengan target jangka pendek di 1050 untuk target take profitnya. Atau apabila ternyata gagal break 1000, tunggu di sekitar garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar 965 untuk entry di sekitar garis EMA 150 apabila PNIN pada saat gagal break dan terkoreksi masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 150. Jadi wait and see dulu. Apabila terpantau ternyata pada saat gagal break dan turun bawah garis EMA 150, sebaiknya untuk entry adalah tunggu di sekitar 900 sampai garis EMA 50 apabila teman-teman ingin coba entry saham ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.